Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Raihanisa dengan NIM 2311050014. Program studi saya Teknologi Laboratorium Medik D4 Universitas Muhammadiyah Bogor. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang jurnal toksikologi yang diampu oleh dosen saya dengan mata kuliah toksikologi dengan Ibu Kurnia Ritmadanti. Di sini saya akan mengambil jurnal dengan judul Uji Toksisitas Akut Nanoinsektisida Tembakau terhadap Mencit. Ada daftar isi, dengan isinya ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Yang pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan dari jurnal yang saya ambil. Untuk pendahuluan dari jurnal yang saya ambil, yaitu penelitian ini berasal dari kebutuhan untuk menciptakan insektisida alami yang lebih efektif namun tetap aman. Tembakau dipilih karena mengandung nikotin yang bersifat racun bagi serangga. Dengan bantuan nanoteknologi, efektivitas insektisida dapat ditingkatkan. Namun perlu dilakukan pengujian toksisitas untuk memastikan keamanannya pada mamalia. Oleh karena itu, penelitian ini menguji toksisitas akut nanoinsektisida tembakau terhadap mencit untuk menentukan tingkat keamanannya berdasarkan nilai LD atau lethal dose 50 dan pengamatan histopatologi ginjal. Pada bagian metode penelitian dari jurnal yang saya ambil, penelitian ini merupakan uji toksisitas akut nanoinsektisida tembakau pada mencit betina menggunakan metode OECD 423. Ekstrak tembakau diformulasikan menjadi nanosilver dengan penambahan agen O3. Dikarakterisasi melalui SEM, FTIR, AAS, dan UV phase. Nanoinsektisida diberikan secara oral pada mencit untuk menentukan lethal dose, serta dilakukan analisis histopatologi ginjal, hati, dan jantung. Hasilnya menunjukkan lethal dose sama dengan 2.500 mg per kilogram berat badan, yang berarti insektisida tembakau tergolong sedikit toksik. Hasil penelitian dari jurnal tersebut ada pembuatan dan karakterisasi nanoinsektisida tembakau. Yang pertama, ekstrak tembakau yang semula berwarna hijau kekuningan berubah menjadi coklat kemerahan karena setelah direaksikan dengan larutan agen O3 atau perak nitrat. Perubahan warna ini menunjukkan terbentuknya partikel nanosilver atau nanoinsektisida. Yang kedua, ada analisis menggunakan spektrofotometer menunjukkan adanya kandungan logam perak dalam larutan nanoinsektisida menandakan reaksi berhasil. Kemudian ada uji spektrofotometri UV phase menunjukkan puncak serapan pada panjang gelombang 420 nanometer khas untuk nanopartikel perak. Kemudian yang terakhir ada karakterisasi menggunakan SEM memperlihatkan bentuk partikel sferis atau bulat dengan ukuran antara 26,9 sampai 89 nanometer. Dari hasil ini menunjukkan bahwa ekstrak tembakau berhasil diformulasikan menjadi nanoinsektisida tembakau berbasis nanosilver. Kemudian untuk uji toksisitas akut pada mencit menggunakan hewan uji seperti mencit betina atau muskulus dengan berat 20-30 gram. Dosis uji yang diberikan secara oral 50 mg per kilogram berat badan, 200 mg per kilogram berat badan, 2000 mg per kilogram berat badan, dan yang terakhir ada 2500 mg per kilogram berat badan. Pengamatan 24 jam setelah pemberian menunjukkan gejala. Yang pertama ada penurunan aktivitas gerak, yang kedua penurunan aktivitas jantung, kemudian ada kejang-kejang ringan pada dosis tinggi. Kematian terjadi pada dosis 2500 mg per kilogram berat badan beberapa ekor mencit. Untuk nilai lethal dose-nya diperoleh sebesar 2500 mg per kilogram berat badan, yang berarti nanoinsektisida tembakau termasuk kategori sedikit toksik.
Pada bagian hasil yang dilakukan dengan pengamatan preparat ginjal mencit setelah perlakuan, terjadi kerusakan jaringan ginjal pada bagian kidney injury berupa nekrosis sel tubulus, vakuola sitoplasma, perdarahan, dan dilatasi tubuler. Tingkat kerusakan ginjal ringan 10-25% pada sebagian besar mencit. Sebagian kecil mencapai 26-50%, sangat sedikit yang mencapai 51-70%. Berdasarkan penilaian OECD dan BPOM RI 2020, kerusakan ginjal ini menunjukkan toksisitas ringan. Pada bagian pembahasan terbentuknya nanoinsektisida tembakau, adanya reaksi antara ekstrak tembakau dan AgNO3 berhasil membentuk nanopartikel perak yang stabil, membentuk warna coklat kemerahan pada larutan menandakan terjadinya reduksi ion Ag+ menjadi AgO. Puncak serapan pada 420 nanometer sesuai karakteristik nanosilver memperkuat bukti terbentuknya partikel nano. Bentuk partikel sferis dan ukuran nano lebih dari 100 nanometer membuat bahan ini berpotensi tinggi sebagai insektisida yang efektif. Kandungan yang terdapat pada fitokimia tembakau mengandung nikotin, saponin, flavonoid, dan polifenol. Nikotin berfungsi sebagai racun saraf atau neurotoksik bagi serangga dan juga bersifat toksik bagi mamalia pada dosis tinggi. Senyawa ini berperan dalam produksi reduksi ion perak selama pembentukan nanopartikel. Efek toksik yang terjadi pada mencit, dosis tinggi nanoinsektisida menyebabkan penurunan aktivitas jantung dan gerak, bahkan kejang-kejang ringan, menunjukkan adanya pengaruh terhadap sistem saraf pusat dan metabolisme energi. Namun, karena nilai lethal dose 2.500 mg per kilogram berat badan, maka nanoinsektisida tembakau dikategorikan toksik ringan. Artinya, bahan ini masih aman dalam dosis rendah dan dapat digunakan sebagai bahan insektisida alami dengan resiko toksik yang terkendali. Berdasarkan dari jurnal yang saya ambil, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian nanoinsektisida tembakau memiliki nilai lethal dose sebesar 2.500 mg per kilogram berat badan dan termasuk kategori sedikit toksik. Meskipun menunjukkan adanya kerusakan ringan pada ginjal mencit, secara umum sediaan ini aman dalam dosis tertentu dan berpotensi dikembangkan sebagai insektisida alami berbasis nanoteknologi. Demikian penjelasan mengenai hasil penelitian uji toksisitas akut nanoinsektisida tembakau terhadap mencit. Semoga dengan saya menyampaikan sedikit penjelasan tentang jurnal tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.